Yang bertanya? Kalau nggak ada, saya coba yang bertanya ya. Kepada Jusas. Halo Jusas. Halo Pak. Ya, ini saya mau tanya dulu sama Jusas ya. Bisa dijelaskan Jusas Ya Pak. potensial listrik itu apa ya? Saya masih kurang paham Pak. Maaf Pak. Masih Jadi kurang tidak bisa paham. menjelaskan Pak. Oke, coba saya ke Weni Sitinja. Silakan, Weni. Halo, Weni. Iya, Pak. Ya, bisa tolong bantu jelaskan kira-kira yang dimaksud dengan potensial listrik itu apa ya? Izin menjawab, Pak. Menurut saya itu, Pak, kalau potensial listrik itu usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari satu muatan ke dari satu muatan positif itu dari tempat tidak terhingga ke suatu titik tertentu, Pak. Gitu. Oke. Terima kasih, Weni ya. Name-nya berapa, Weni? Ujungnya? 06, Pak. 06. Ada yang mau menambahkan, teman-teman yang lain? Kalau gitu saya coba ke Bobby Willy, NIM 10. Silakan, Bobby. Halo, Bobby, ada? Siap, saya. Ya, gimana Bobby? Potensial listrik. Maaf, Pak, coba dulu lagi, Pak. Tolong jelaskan yang dimaksud dengan potensial listrik itu apa? Saya kurang paham, Pak. Terakhir, saya tanya ke Markus Hutagalung. Halo Markus. Baik, Pak. Silakan. Potensial listrik itu merupakan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Izin, Pak. Oke, ini yang sudah berhasil jawab itu tadi si Weni sama NIM berapa tadi? Sorry. Yang terakhir? 13, Pak. 13. Atas nama siapa? Markus Hutagalung, Pak. Markus. Ya, kalau saya ini ada beberapa yang belum paham, kemudian 2 orang, Weni sama Markus, ini jawabannya hampir sama. Cuman yang saya garis bawah ini, Weni sama Markus ini pengertiannya dari ini ya, textbook banget ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi ke Markus. Markus, sebenarnya kamu itu kan tadi kamu sudah jawab ya, pengertian dari potensial itu seperti tadi ya, usaha yang diperlukan dan seterusnya. Nah, saya ingin nanya, kamu sendiri paham nggak sih itu maksudnya apa gitu potensial itu? Masih agak kurang paham, Pak. Oke. Kalau Weni gimana, Wen? Izin Pak, kalau itu kayak ada hubungannya sama dengan hukum, dengan gravitasi, kayak dengan sama perpindahan kayak gitu, Pak. Terima kasih. Hubungan sama gravitasi sama perpindahan. Oke. Apa, Pak? Ya gitu. Ya, jadi gini ya, adik-adik mahasiswa semua, kalau dalam belajar itu kita harus dapat feel-nya lah istilahnya begitu ya. Jadi benar-benar paham ini maksudnya apa gitu potensial listrik. Jangan textbook gitu. Kalau textbook jadinya menghafal tapi kita nggak dapat maknanya gitu. Nah, coba saya jelaskan ya di sini ya. Oh, sebentar. Jadi gini, misalkan ya saya buat ini adalah bumi ya. Bumi. Ini saya potensialis bumi ya, saya ingin menghubungkan ke sana.
Jadi begini, coba. Kalau misalkan di sini ada gedung ya, gedung tinggi. Ya, misalkan di sini ada 4 lantai. Oke, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Oke, saya mau ke ini saya butuh teman untuk ini ya, diskusi ya. Jadi saya minta di sini Aldi. Halo Aldi. Ya, Pak. Oke, saya minta kamu jadi teman diskusi saya ya. Jadi saya bertanya, kamu jawab seadanya aja. Yang pertama gini, Aldi, kalau misalkan kamu ada di permukaan bumi ya, sekarang ini memang kamu di permukaan bumi, kemudian kamu lempar batu ke atas, oke? Ya, lempar batu ke atas, batunya jatuh kemana? Nanti? Ke bawah, Pak. Oke, ke bawah. Kenapa jatuh ke bawah? Karena gravitasi, Pak. Oke, karena gravitasi. Ini saya langsung hubungkan sama ini ya, sama muatan listrik ya. Jadi kalian bayangkan bumi tadi ya, bumi itu kan isinya material tanah, batu, dan segala macam. Nah sekarang yang di bawahnya ini saya gambar, ini isinya adalah muatan positif. Ya, jadi kita punya benda isinya muatan positif semua, gitu. Terus kembali lagi di sini ada si Aldi ya, halo Aldi ya, masih di stay tune ya. Ya, Pak. Oke, sekarang Aldi, kalau kamu ngelempar bola yang isinya muatan negatif, ya, nah kamu berdiri di atas apa namanya suatu benda yang isinya muatan positif semua, kamu lempar ke atas, kira-kira nanti bola yang bermuatan negatifnya akan gimana ya? Menurut saya melayang, Pak. Wah, kok melayang? Ini muatannya negatif loh. Bola kecil ini muatannya negatif. Sementara yang kamu pijakan kamu ini itu muatan positif. Jadi apa yang terjadi dengan muatan negatif ini? Jatuh ke bawah, Pak. Ditarik ke bawah. Ya, Iya, Pak. kenapa ditarik ke bawah? Karena dua muatannya berbeda, Pak, tarik-menarik. Ya, betul. Muatannya berbeda tarik menarik. Sekarang saya mau ke Weni lagi. Halo Weni. Ya, Pak. Ya, sekarang bantu saya ini ya, jawab ini. Kira-kira kalau sekarang saya punya muatan positif ya, sekarang Weni jadi orangnya, punya muatan positif, kamu lempar ke atas, kira-kira muatan positifnya akan gimana? Menurut saya, Pak, itu akan eh, menjauh, Pak, atau Menjauh. melayang. Menjauh, ya, Pak. Kalau melayang tuh kayak terapung itu ya, tapi ini dia akan menjauh, terbang ke atas terus. Iya, Pak. Gitu. Kalau batu yang tadi dilempar, kira-kira dia bisa terbang ke atas terus nggak? Kalau udah habis kira-kira ininya, lemparannya. Enggak, Pak. Pasti dia punya titik maksimum, habis itu dia jatuh ke bawah ya. Iya, Pak. Oke, nah itu perbedaan antara gaya gravitasi, ya. Ini namanya gaya gravitasi, ya, gaya gravitasi. Sedangkan yang di bawah itu adalah gaya listrik. Oke ya, habis ini paham ya? Ini pen saya rusak listrik ya. Nah terus yang selanjutnya saya ke Weni lagi deh. Weni, kalau misalkan kamu naik ke ini ya, gedung ini sampai lantai 4 ya, bawa batu segede apa sebesar kelapa, kemudian batu ini dijatuhkan ke bawah ya, kemudian di bawah ini ada meja kaca, kira-kira apa yang terjadi dengan meja kaca itu? Meja kacanya pecah, Pak. Pecah. Nah, kalau kita bisa memecahkan suatu benda, artinya kan merubah bentuknya ya. Kacanya yang awalnya bagus jadi pecah, itu kan berarti berubah bentuk. Nah, kalau merubah bentuk itu butuh energi nggak ya? Butuh, Pak. Butuh. Nah, berarti kalau gitu di sini siapa yang punya energi? Si batu tadi, Pak. Batu. Kenapa dia bisa punya energi? Karena punya, menurut saya, Pak, itu karena punya ketinggian gitu, Pak. Betul. Jadi batu tersebut bisa punya energi karena dia berada pada ketinggian tertentu gitu ya. Nah, Iya, Pak. oke. Kalau batunya kita taruh aja di atas meja, begini aja, dia punya energi nggak ya? Enggak, Pak. Ya, tergantung. Kalau referensinya di sini tetap dia punya ketinggian loh.
Nah, di sini ya, berarti Iya, Pak. dia masih punya energi. Tapi kalau kita naikkan lebih tinggi, maka energinya makin tinggi. Setuju ya? Semakin besar. Iya, Pak. Oke, oke, semakin besar, setuju. Nah, terus berarti kita bisa lihat dong, semakin jauh ya dari suatu permukaan, maka energinya makin besar. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Oke, setuju. Nah, lanjut lagi sekarang. Ya, ini saya pelan-pelan aja biar kalian bisa dapat konsepnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa besar energi tersebut? Nah, ini ceritanya kita belum ngerti masalah energi potensial ya, belum ngerti. Nah, caranya gimana? Saya begini, saya kirim 2 orang nih, satu si Weni, satu lagi si Bobby. Nah, kebetulan Bobby badannya lebih besar daripada Weni. Sama-sama ngangkat batu yang ukurannya sama ya, beratnya sama, ukurannya sama. Angkat ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Sampai ke lantai 4, nah pasti kalau ngangkat batu kan keringetan ya. Nah, terus saya bilang sama Weni capek nggak? Capek. Nah, berarti kenapa si Weni capek? Karena dia membawa batu dari lantai 1 sampai ke lantai 4. Ya. Nah, terus ini kan kalau Weni berpindah dari lantai 1 ke lantai 4, dia ada membawa 2 ya. Satu membawa badan ya, berat badan, satu lagi membawa berat batu. Nah, sekarang yang badannya kita usaha untuk membawa badan itu kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita fokus ke usaha untuk membawa batu. Berarti usaha yang dikeluarkan dari lantai 1 bergerak ke lantai 2, lantai 3, lantai 4 untuk membawa batu, kira-kira itu besarnya sama, kira-kira sama nggak dengan energi yang tersimpan di batu ini? Nah, ini Bisa kita Pak main agak logika diulangi aja. tadi Pak, nggak kedengaran. Coba dulu lagi, Pak. Oh, saya ulangi ya. Gini. Tadi kan saya minta Weni tolong bawa batu ini ya dari lantai 1 ke lantai 4. Terus kan Weni naik ke atas ya dari lantai 1 ke lantai 4 itu dia membawa batu plus bawa badan. Badan tuh punya berat, batu juga punya berat gitu. Nah, sekarang badan kita sisihkan dulu, kita nggak perhitungkan. Jadi kita fokus ke batu. Nah, untuk membawa batu dari lantai 1 ke lantai 4 itu kan capek. Berarti kan ada usaha yang dikeluarkan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya ini logika saja. Kira-kira usaha yang dikeluarkan untuk memindahkan batu dari lantai 1 ke lantai 4 itu sama nggak dengan energi yang tersimpan di batu itu? Izin menjawab, Pak. Tidak Ya. sama, Pak. Tidak. Tidak sama, Pak. Sama, Pak. Tidak sama, W, Pak. W sama dengan F kali dengan S. Ya. Nah, ini adalah gaya. Ini adalah perpindahan, yang ini adalah usaha. Nah, kalau kita mau menghitung berapa sih usaha untuk memindahkan suatu benda, ya ini. Berapa gayanya dikalikan dengan perpindahan. Kita lihat, ini perpindahan dari lantai 1 ke lantai 4. Kita sebut perpindahannya sebesar S. Ya. Kemudian, gaya yang yang digunakan untuk memindahkan batu tersebut adalah F. Jadi, F kali S sama dengan W. Ya, oke. Nah, berarti kan ini usaha ya. Usaha itu satuannya apa? Joule ya. Ini adalah satuan dari energi gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya gini lagi. Batu ini di bawah, misalkan saya ambil di permukaan bumi ya. Nah, batu ini misalkan di awal dia tidak punya energi gitu. Kemudian pas dipindahin jadi punya energi. Nah, kenapa bisa punya energi? Karena ada ketinggian baru gitu kan. Nah, kok bisa ya ketinggian baru bisa menghasilkan ada energi yang tersimpan di dalam sini, dalam batu ini? Ya, jawabannya adalah karena kita memindahkan si batu tersebut. Nah, ketika memindahkan dari 1 ke 4 itu butuh usaha. Sama dengan F kali S gitu. Nah, energi yang digunakan untuk memindahkan ya batu tersebut ya yang kita sebut sebagai usaha itu adalah sama dengan energi yang tersimpan di batu ini. Yang kita sebut sebagai energi potensial. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Paham, Pak. Paham, Pak. Bisa, Paham, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekarang kalau batunya ini kan seukurannya segitu ya, segini ya. Nah, sekarang kalau batunya saya perbesar jadi 2 kali lipatnya, lebih besar. Nah, kira-kira usahanya 2 kalinya nggak? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Juga. Iya ya, berarti kalau gitu makin besar
benda yang dipindahkan, ya, maka usahanya akan makin besar secara linier. Jadi kalau bendanya dikalikan 2, si usahanya kali 2, energinya ada 2 kali lipatnya di situ. Ya kan? Kita tahu EP itu kan kalau digravitasikan M kali G MGH ya. Jadi kalau masanya double, otomatis si energi potensialnya juga double itu. Nah, dari cerita ini kita bisa paham di sini bahwa ternyata di sini ada yang namanya level-level energi. Nah, ya. Gitu. Jadi pada ketinggian tertentu tuh udah punya level-level energi. Level 1, level 2 gitu kan, level 3, level 4. Oke, sampai sini apakah bisa diikuti? Ada level-level energi. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Nah, oke. Bagus kalau sudah mulai paham ya. Ini level-level energi. Nah, kemudian coba lihat lagi. Level-level energi ini itu ternyata sangat dipengaruhi oleh benda itu sendiri ya. Masanya dipengaruhi oleh gravitasi, dipengaruhi oleh ketinggian gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke kasusnya si Weni sama kasusnya si Bobby. Tadi Weni saya ambil contoh dia badannya kurus. Nah, sekarang si Bobby yang badannya lebih gemuk. Ya, ini contoh aja. Badannya lebih gemuk. Kemudian mengangkat batu yang sama. Kira-kira lebih capek siapa? Weni atau Bobby? Weni, Pak. Ini, Pak. Lebih capek Bobby dong. Bobby, Pak. Bobby, Pak. Bobby dong. Bobby. Bobby, Ya. Pak. Ya, Bobby dong Ini lebih Pak, capek. kalau berat badannya Pak, dia baikan. Ya, si Bobby ya lebih capek. Karena kenapa? Dia badannya lebih besar, lebih gemuk. Ya, gemuk di sini. Nah, berarti kalau gitu level-level energi ini bergantung pada yang bawa dong. Kalau gitu kan, kita bisa bilang begitu. Padahal sebenarnya kan level-level energi ini punya nilai sendiri gitu. Di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Itu kan dia tidak dipengaruhi oleh siapa yang bawa gitu. Nah, oleh karena itu konsep energi potensial itu kurang cocok lah di sini ya. Harus lebih dikembangkan lagi gitu untuk menyatakan level-level yang ada di sini gitu. Nah, kemudian level-level ini itu disebut kemudian namanya potensial. Jadi potensial di 1 berapa, potensial di P2 berapa, potensial di 3 berapa, potensial di 4 berapa gitu. Nah, sekarang coba logikanya gini. Potensial itu sama dengan berapa sih energi, misalkan si Weni ya. Energinya Weni ya dibagi dengan beratnya Weni, masanya. Jadi saya tanya, Weni capek nggak? Capek. Oke, capeknya berapa? 10. Oke, berarti saya 10 saya bagi dengan berat badannya, misalkan M. Dapatlah namanya potensial 1 atau potensial di titik 4 gitu ya. Nah, kemudian saya tanya lagi sama Bobby. Bobby bawa benda juga ke lantai 4 gitu. Capek nggak? Capek. Oke, berapa energinya? Misalkan dia bilang 20. Oke. Terus masanya ya, masanya si Bobby ini ternyata 2 kali masanya Weni. Jadi saya buat 2M ya, 20 bagi 2 ini kan sama dengan 10 per M lagi ya. Gitu. Nah, berarti ini sama dengan P juga, P4. Nah, dengan konsep potensial ini, maka kita lebih mudah mendefinisikan perbedaan ya, dalam hal ini perbedaan energi antara 2 titik. Nah, seperti itu. Dari sinilah kenapa konsep potensial itu sangat penting dan perlu gitu. Lebih cocok menyatakan potensial saja daripada energi. Oke, sampai sini bisa paham? Sudah nangkap Bisa, maknanya? Pak. Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. ya misalkan sekarang ada baterai. Ya, baterai ya, ini ada kutub positifnya di sini, ini ada kutub negatifnya. Nah, kalau kalian perhatikan baterai jam dinding ya, pokoknya baterai-baterai yang dijual di pasaran lah, itu ada angkanya. Misalkan di sini adalah 3 volt. Gitu ya. Nah, ini menyatakan apa? Ini menyatakan beda tegangan antara kutub positifnya terhadap kutub negatif itu sebesar 3 volt gitu. Ya. Jadi
konsep potensial ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, kalau misalkan saya punya satu lagi baterai, ya, baterai yang 9 volt, ya, 9 volt. Ini positif, ini negatif. Nah, tadi kan sama aja, berarti ini beda potensial antara kutub positif dengan kutub negatif sebesar 9 volt. Jadi kalian bayangkan ya, angka-angka ini 3 volt dengan 9 volt ini adalah angka yang menyatakan kekuatan pompa gitu. Jadi coba lihat misalkan gini ya, ini saya punya danau ya, kemudian ini saya punya tebing tinggi gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk memindahkan muatan memindahkan air dari bawah menuju ke atas? Nah, maka di sini saya butuh yang namanya pompa. Ya, pompa untuk memindahkan air. Nah, jadi kan kalau dipompa berarti di sini ada aliran air. Ya, ada air yang mengalir di sini. Nah, jatuh gini. Nah, ukuran kekuatan pompa ya, itu yang disebut sebagai ini 3 volt sama 9 volt. Kalau di baterai ya, ataupun di listrik itu yang dipompa itu adalah muatannya. Jadi muatan itu ini ada kabel gitu ya. Jadi muatan itu dipompa dari ini kalau negatif ya, nanti negatif itu bergerak dari ini kutub negatif ke positif. Harusnya dari positif ke negatif. Nah, seperti itu. Jadi kalau pompanya 9 volt, berarti kan lebih kencang lagi. Itulah kenapa kalau kalian pasang lampu di sini, ya, lampu di sini, satunya pakai 9 volt, satunya lagi pakai 3 volt, maka lampu dengan baterai 9 volt akan lebih terang daripada lampu yang 3 volt. Kenapa? Karena pompanya lebih besar. Kalau pompanya lebih besar, lebih banyak muatan yang bisa dilewati di sini. Arusnya kencang, kayak arus air gitu. Harusnya kencang. Jadi kalau kita pasang kincir di sini, kincirnya akan berputar lebih cepat. Nah, begitu. Sampai sini ada pertanyaan mengenai konsep potensial listrik? Silakan. Atau ada yang masih bingung? Halo, bisa kasih respon di kolom chat kalau sudah paham, sudah, kalau belum, atau ada pertanyaan, biar saya bisa tahu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Nama saya Sri Deviani Tambunan, Pak. Dari kelas 11 Ya. SI 2. NIM berapa ujungnya? NIM 33, Pak. Ya, silakan. Pak, pernah kan Pak dapatku soal tentang aliran listrik. Misalnya Ya. kalau bagian ininya ditutup, kayak yang 9V-nya itu, maka yang 3V-nya akan padam. Itu gimana bentuk Itu rangkaiannya? bentuk rangkaiannya, bentar ya Pak. Ada bentuk rangkaiannya? Ada Pak. Oke, boleh di share screen? Silakan. Yang seperti ini Pak. Gimana itu coba? Soalnya seperti ini Pak, kan kemarin ada saya lihat soal bila saklar yang di sebelah sini ditutup, maka di saklar yang sebelahnya ada yang padam dan bahkan ada yang menyala terang kayak gitu Pak. Yang mana nih rangkaiannya? Yang seperti ini Pak. Oke, ya. Yang bagian B Pak. Coba diklik aja, diperbesar. Mana tuh dia gambarnya?
Ya, tadi coba diulangi kalau saklarnya ditutup, kenapa? Pertanyaan saya, Pak, ada soal kalau dalam suatu rangkaian listrik ada saklarnya yang tertutup, maka lampu sebelahnya ada yang padam, Pak. Bentar, saya masih belum paham pertanyaannya. Saklarnya ditutup, lampunya padam. Iya. Terus? Ada yang padam, ada yang menyala terang, Pak. Kenapa bisa dalam satu rangkaian itu ada yang padam dan ada yang menyala terang, Pak? Padahal dalam satu rangkaian. Oh, jadi ini ada satu saklar, kalau ditutup, yang satu padam, yang satu terang, gitu ya? Iya, Pak. Oh, kenapa bisa kayak gitu? Gitu pertanyaannya. Iya, Pak. Oh, iya itu jawabannya ya bergantung dari ininya rangkaiannya. Nah, ini kalau rangkaian yang kamu tunjukkan ini itu nggak bisa bekerja kayak gitu. Kalau saklarnya ditutup, ya, itu lampunya itu ya pasti nyala gitu aja. Terus yang lampu satu lagi, ini kan sama aja nih kan gambar satu yang kiri A sama B. Kalau yang gambar A itu digambarkan dalam bentuk baterai sama lampu. Sementara kalau gambar B itu dia simbolnya aja, simbol baterai yang ya, garis dua sejajar itu, satu panjang satu pendek. Kemudian kalau lampu bulat terus dikasih X. Nah, jadi kalau yang kedua gambar ini, kalau saklarnya ditutup, ya jawabannya lampunya nyala, gitu aja. Tapi kalau yang tadi pertanyaannya Sri tadi ya, Pak, ini kalau ada saklar satu ditutup, ya, kemudian lampunya yang satu ternyala, apa tadi, makin terang ya, atau lagi makin mati gitu. Nah, itu ya bergantung pada jenis bentuk rangkaian ya, kan ada rangkaian seri paralel gitu. Nanti coba saya buatkan deh rangkaiannya ya, yang bisa bekerja seperti itu. Atau mungkin Sari sudah punya rangkaiannya, bisa tunjukkan mungkin? Belum, Pak. Kemarin karena melihat soal waktu SMP-nya, Pak. Oh, oke. Jadi saya Kalau ingat jadi gini aja, ini itu ada berkaitan sama rangkaian seri paralel ya. Kalau rangkaian seri, ya, kalau hambatannya banyak, dia akan makin redup. Kalau rangkaiannya paralel, dia tidak bergantung apa namanya, jadi dia tetap bisa nyala. Tapi nanti gini aja deh, coba nanti saya buatkan ininya ya, saya buatkan rangkaiannya yang berperilaku seperti tadi itu, gitu ya. Baik, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya mengenai konsep potensial listrik? Ya, jadi kesimpulan kita apa tentang potensial listrik? Jadi potensial listrik itu adalah suatu besaran, ya, besaran fisis atau besaran fisika yang dibuat oleh manusia untuk mendefinisikan adanya perbedaan potensial antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, seperti itu. Nah, dengan menggunakan terminologi potensial, nah, maka akan mempermudah kita untuk mendefinisikan sesuatu. Misalkan tadi kayak baterai. Oh, baterai ini, oh ini baterai 3 volt, ini 9 volt. Berarti kalau gitu, ini pompanya lebih kencang yang 9 volt. Nah, begitu. Oke, sampai sini bisa paham ya? Oke. Nah, sekarang kalau gitu saya masuk ke contoh ya. Contoh soal ini. Ini kalian sudah punya belum ya? Contoh soal ini. Belum ya? Nah, sekarang Belum, coba Pak. lihat. Ya, nanti kalau belum saya akan kasih ya di CIS ya. Nanti habis meeting inilah saya upload di CIS. Nah, coba tolong sekarang diperhatikan aja dulu ya. Nah, jadi di sini ada 4 muatan ya. Plus Q,
min Q gitu. Nah, ditanya berapakah potensial di titik P. Nah, titik P itu yang tengah-tengah ini ya, ini titik P. Akibat adanya 4 buah muatan seperti tampak pada gambar. Oke. Kan ini ya, potensial itu bisa timbul kalau ada muatan. Ya, kalau nggak ada muatan, nggak ada timbul potensial gitu. Jadi harus ada muatan yang menimbulkan medan di sekitarnya ya, medan listrik, baru nanti di titik-titik di sekitar muatan tersebut kita bisa hitung potensialnya berapa. Nah, di sini lihat ini ada 4 buah muatan gitu. Maka sederhananya 4 muatan ini akan berkontribusi terhadap berapa sih potensial di titik P ini. Gitu. Nah, saya sering menggunakan analogi itu bau ya. Jadi misalkan ini ada 4 orang, si A, si B, si C, ya saya buat namanya A, ini B, ini C, ini D. Gitu. Nah, masing-masing orang ini kan punya bau badan ya. Nah, bau badan ini terhadap titik P, di titik P ini kan berarti bau badan dari total 4 orang ini gitu. Jadi kita harus menghitung berapa sih kontribusi dari masing-masing muatan. Nah, begitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa diketahui pada jarak di jauh tak hingga ya itu potensialnya 0. Kenapa selalu dibuat seperti ini? Karena yang namanya potensial itu membandingkan 2 titik gitu ya. Titik 1, ini titik 2. Nah, baru bisa dihitung berapa sih potensial antara kedua titik ini. Kita biasa sebut sebagai potensial aja. Gitu. Nah, potensial yang satu lagi itu di jauh tak hingga. Jadi di jauh sekali. Ya, maka kita membandingkan di titik 1 terhadap jauh tak hingga. Nah, kemudian diketahui muatannya sebesar 5 femtocoulomb ya. F ini femto ya. 5 femtocoulomb dan D-nya ini jaraknya adalah 4 cm. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa potensial di titik P itu adalah kontribusi dari masing-masing muatan. Jadi potensial akibat muatan 1 tambah potensial akibat muatan 2 tambah potensial akibat muatan 3 tambah potensial akibat muatan 4. Oke? Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi apa sih definisi potensial akibat kontribusi suatu muatan. Jadi kalau misalkan ini adalah muatan positif ya di sini. Nah, berapa sih potensial di P? Nah, di sini. Nah, potensial di P ini bisa dihitung ya. Ini kalau misalkan jaraknya R ya. Maka potensial di P, Vp itu sama dengan berapa sih muatannya? Q ya. Vp sama dengan Q per K Q per R. Ya. K Q per R gitu. K itu adalah 1/4V ya. 4V epsilon 0 dikalikan dengan Q per R gitu. Jadi R itu apa? R itu jarak dari muatan ke titik yang dituju. Gitu. Nah, sekarang kita lihat V1 berapa? Ini kan muatan 1 yang ini ya. Ini muatan 1 ya. Kan jaraknya berapa nih? 2D ya. Kemudian dia buatannya minus, berarti V1 itu sama dengan 1/4V epsilon 0 ya. Ini K-nya kalikan dengan Q-nya. Q-nya adalah minus Q dibagi dengan R. R-nya adalah 2D. ya, 2D. makanya dapat yang ini. Oke, ya begitu ya. Jadi ini Q per 4V epsilon 0-nya karena sama bisa dikeluarin ya. Kemudian ini kita selesaikan yang bagian dalamnya ini. Dapatnya Q per 8V epsilon 0 kali dengan D. Nah, kemudian kita masukkan angkanya ya. Ini K-nya ya, kemudian ini adalah Q-nya muatannya femto ya. 5 femto itu sama dengan minus 15 ya. 5 femto ya. Minus 15 dibagi dengan ini ya, jaraknya. Oke, ini kan 4V epsilon 0 itu nilainya 8,89 ini.
Kemudian berarti kan 4 berarti kali 2 ya. 2 kali dengan jaraknya. Nah, dari sini kita dapatkan, jadi tegangan di titik P, VP adalah 5,62 kali 10 pangkat minus 4 volt. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa potensial itu dia tidak punya arah. Ya. Makanya potensial itu adalah suatu skalar di sini ya. Dia cuma punya besarnya aja. Nggak punya arahnya. Oke, begitu untuk soal nomor 1, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tio ya. Oh, iya, Pak. Perkenalkan, nama saya siswi Tio Manalu, Pak. NIM berapa? Ujung NIM 59, Pak. Oke, silakan. Saya mau bertanya sekaligus meminta tolong, Pak, tentang 4V epsilon 0 itu, Pak. Bisa Ya. tolong dijelaskan sekali lagi, Pak? Soalnya tadi Bapak beritahukan nilai 4V epsilon 0 itu, terus tadi pas sama dengan yang terakhirnya itu dia jadi dibagi 2, jadi 2 dikali 4 dikali 10 pangkat minus Ya. 12. Oke. Saya jelaskan ulang, Pak. Di situ agak kurang mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini keeper 8V epsilon 0D ini udah dapat ya di sini ya. Nah, kemudian ini kan saya buat jadi gini, keeper 4V ya epsilon 0 dikalikan dengan 2, boleh ya? Dikalikan dengan D. Bisa ditulis seperti ini ya. Jadi 4 kali 2 8. Oke. Nah, kemudian 1/4V epsilon 0 itu yang mana? Itu yang ini. Ya, yang 8,89 ini sampai sini. Oke, sampai sini jelas ya. Kemudian yang Q yang ini itu yang ini. Tadi kan 5 femto ya nilainya. Jadi ini adalah si Q-nya. Oke, kemudian ini ada sisa 2. 2 ini yang mana? 2 itu yang ini. Oke, kemudian si D. D itu jaraknya. Jarak tadi diketahui di soal ya. D-nya 4 cm berapa tadi? Berapa tadi D-nya? 4 cm. Nah, ini dimasukkan ke sini. Sorry. Bentar, ini minus 2 harusnya maksudnya. Gitu. Oke? Bagaimana, Tio? Jelas? Tio? Siap, sudah jelas, Pak. Sudah saya ngerti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, kalau tidak ada nanti kita lanjut ya ke soal nomor 2. Jadi gini ya, targetnya untuk yang sekarang ini sesi sinkronus, kalian setidaknya inilah paham logika gitu ya, logika cara pengerjaannya gitu. Nanti detailnya boleh lagi lihat di catatan nanti yang saya share ya. Nah, sekarang perhatikan nih gambar ini ya. Jadi ini ceritanya pada gambar di samping ya, gambar di samping sebuah batang plastik memiliki distribusi muatan uniform. Oke, berarti di sini yang warna kuning ini adalah batang plastik ya. Dia memiliki muatan Q ya, muatannya itu terdistribusi uniform, artinya ini terdistribusi merata semua di sini. Ya, di sepanjang batang plastik ini. Nah, kemudian diketahui muatannya itu adalah nih minus 25,6 pikocoulomb. Ya, jadi bayangin di sini tuh ada muatan, ini karena minus negatif ya, berarti muatan itu terdistribusi di sini, ini muatan negatif semua, rata dia. Ya, nggak ada yang kebanyakan di satu sisi tuh enggak, jadi rata semua di sini ada muatan. Kemudian batang plastik tersebut dibengkokkan membentuk sisi lingkaran.
Nah, ya, jadi dia dibengkokkan seperti ini. Ya. Dengan radius, nah, R-nya ya, radiusnya adalah 3,71 cm jari-jarinya. Oke. Ya. Kemudian sudutnya 120 derajat. Itu maksudnya dari mana? Sudut dari sini ya sampai ke sini. Jadi ini sudutnya. Psi-nya sebesar 120 derajat. Oke? Kemudian jika diasumsikan, ya ini kita pakai asumsi, tegangan di jauh tak hingga sama dengan 0, gitu ya. Berapakah potensial listrik pada titik P di pusat lingkaran? Nah, ini titik P nih. Berapa sih potensial di sini? Kenapa bisa ada potensial? Ya, jawabannya jelas karena di sekitar titik P itu ada distribusi muatan, ya, muatan negatif pada batang plastik, gitu. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan untuk memahami soalnya? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya anggap udah paham ya tentang ininya, soalnya. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasannya. Nah, di sini kita lihat. Ini kan, ini bisa dipandang seperti ini ya, dari gambar ya. Ini ada satu muatan di sini, 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 gitu. Ya, bisa dianggap seperti itu ya. Banyaknya seberapa? Ya ini, banyaknya totalnya minus 25,6 pikokulum gitu. Pokoknya banyak aja muatannya di sini. Nah, coba lihat. Setiap muatan terhadap titik P itu jaraknya sama nggak? Sama, Pak. Sama ya. Nah, karena setiap muatan terhadap titik P itu jaraknya sama, ini kita sebut namanya equidistance. Jadi jaraknya sama gitu. Equi itu maksudnya sama, terus distance itu jaraknya, jadi jaraknya sama. Nah, kalau gitu kan kalau satu muatan ya, kalau satu muatan kita hitung berapa potensial di titik P gitu ya, jaraknya namanya R. Tadi kan kita sudah hitung ya, berarti VP sama dengan K kalikan dengan Q per R. Oke. Nah, sekarang masalahnya muatan ini bukan muatan satu titik begitu, tapi muatannya terdistribusi dalam suatu benda. Gitu. Bendanya apa? Tadi bendanya adalah batang plastik yang bentuknya seperti bagian dari lingkaran ini ya, dengan jari-jari R. Nah, kalau dia tersebar begini, kita nggak bisa dong hitung satu-satu. Jadi misalkan gini, V total gitu ya sama dengan ini misalkan muatan 1 tambah muatan 2 tambah muatan 3 gitu. Jadi V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Waduh, sampai kapan? Sampai banyak banget. Mungkin ada 1 miliar muatan di sini. Nah, sangat susah seperti itu. Nah, sehingga kita menggunakan cara integrasi di sini. Gitu ya. Nah, tolong ini dilihat baik-baik konsep integrasinya. Jadi, karena muatannya terdistribusi secara uniform sama, jadi saya potong deh di sini. Ya, saya potong sebagian, ambil di sini. Oke? Nah, potongan kalau total muatannya kan namanya Q, ya. Nah, kalau sebagian kecil saya sebut namanya dq. Oke? Sampai sini bisa diikuti? Ya. Nah, kalau potongan kecil di sini, saya tinjau satu aja di sini ya, satu potongan, maka dia akan berkontribusi kecil juga dong terhadap potensial yang ada di tengah-tengah. Ya, saya sebut namanya dV, itu ya. Muatan yang kecil berkontribusi tegangan yang kecil. Ya, sampai sini paham ya? Ini saya sambil ngeliatin kalian yang anggu-anggu. Kalau anggu-anggu berarti setuju, ini apa udah paham ya? Oke, saya ulangi. Muatan yang kecil itu berkontribusi terhadap potensial yang kecil juga gitu. Maka rumus ini ya, rumus ini kita bisa tulis begini dong. Ya, ini kan konstanta ya.
K itu kan konstanta, 1/4 V epsilon 0. R-nya juga, coba lihat. R-nya untuk setiap muatan juga sama, berarti konstanta juga. Berarti yang berubah cuma Q-nya ya, menjadi dq. Jadi di sini bisa ditulis begini. K kali dengan dq ya per R. Oke? Nah, kita dapat apa? Kita dapat potensial yang sedikit juga. Ya, namanya apa? Namanya dV. Nah, ini dia. Oke? Nah, terus ini kita lanjut lagi ke sini. Ini kan baru ninjau sebagian kecil. Nah, terus ini kan ada banyak nih muatannya kan sepanjang batang plastik ini. Nah, gimana cara menghitung semuanya? Ya, gampang. Caranya tinggal jumlahin aja. Jumlahin lagi kecil, jumlahin lagi kecil, jumlahin lagi kecil, jumlahin lagi kecil gitu. Jumlahin terus sampai mentok di sini. Nah, kalau dalam bahasa matematika, penjumlahan yang kecil-kecil itu namanya integral. Jadi potensial total itu adalah penjumlahan dari potensial yang kecil-kecil. Oke, sampai sini bisa paham? Ya, jadi integral itu artinya penjumlahan. Tuh, penjumlahan yang kecil-kecil. Nah, penjumlahannya apa? dV itu apa? Ini kan K. Nah, berarti saya bisa tulis integral K kalikan dengan dq per R. Nah, ini adalah si V-nya. Oke? Nah, sekarang kita tulis lagi. K itu apa? Kan integral 1/4 V ya, epsilon 0. Gitu ya. Kemudian dq-nya kita tulis lagi, dq per R. Oke? Nah, terus lanjut lagi. Kan ini integral itu artinya penjumlahan, Pak. Ya, betul. Nah, apa yang dijumlahkan? Ini, lihat. Di sini ada D. Jadi, integral itu pasangannya dengan D gitu ya. dx, dq, dy gitu. Nah, berarti lihat di sini. Yang diintegralkan apa? Muatan. Ya, dq. Muatan yang kecil-kecil gitu. Sekarang kita lihat. Ini kalau yang diintegral itu kan kalau yang konstan-konstan kita bisa keluarkan. Ini konstan nggak? Konstan ya nilainya. Berarti kita bisa keluarkan 1/4 V ya epsilon 0. R itu jarak. Jarak siapa? Jarak dari setiap muatan ke titik P. Nah, waktu kita menjumlahkan dari misalkan ini saya sebut titik A, ya, kita jumlahkan sedikit-sedikit sampai ke titik B, R-nya berubah nggak? Jaraknya berubah nggak? Enggak kan? Jari-jarinya tetap sama terus kan? Ya, karena jari-jarinya tetap sama, maka kalau gitu R-nya bisa keluar dong, Pak. Boleh. Nah, kalau di sini, di gambar ini namanya apa? R besar ya. R besar. Jadi R kecil ini kita ganti aja menjadi R besar. Nah, gitu. Terus, sudah keluar semua dari integrasi, tinggal si integralnya siapa? Integralnya dq. Gitu. Nah, menjumlahkan dq. Ya, kita menjumlahkan muatan yang kecil-kecil. Kalau muatan kecil-kecil dijumlahkan semua dapatnya apa? Kita lihat ke soal. Pada gambar di samping, sebuah batang plastik memiliki distribusi muatan uniform. Total muatannya adalah Q. Oh, berarti kalau gitu, kalau saya punya dq yang kecil-kecil ini, saya jumlahkan semuanya, dapatnya akhirnya ujungnya apa? Q. Ya, maka dari situ, integral dq adalah Q. Ya udah, berarti kalau gitu tinggal 1/4 V epsilon 0 kali dengan R kali dengan Q. Ini adalah potensial di titik P. Nah, ini rumus umumnya jadi begini. Oh iya, sabar. Ini tadi total muatannya dia negatif atau positif? Negatif ya? Ya, kalau negatif maka di sini ada Negatif, Pak. Negatif, Pak. ada minusnya. Nah, sehingga menjadi yang ini. Gitu. Ya, jadi tinggal masukkan berapa Q-nya, 1/4 V epsilon 0 ini ya. Ini adalah Q-nya, ini adalah R-nya. Nah, maka dapat potensial di titik
P itu sebesar segini. Ya, sampai sini silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau konfirmasi boleh. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salnika. Saya dari NIM 029. Saya ingin bertanya, Pak. 29. Ya. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana kalau misalnya nilai Q besarnya itu tidak diketahui di soal? Apakah kami harus mencari integral dari DQ tersebut, Pak? Ya, begini ya. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi informasi mengenai integral DQ ini memang harus diketahui ya untuk mendapatkan potensial. Karena ini si biang keroknya gitu. Kalau nggak ada Q, nggak mungkin ada V. Jadi informasi mengenai berapa sih muatannya itu adalah mandatori, wajib ya. Karena dia tadi saya bilang itu biang keroknya gitu. Penyebab utamanya adalah Q. Gara-gara ada Q makanya ada V. Gitu. Sama kayak di bumi gitu kan. Kenapa benda-benda yang di permukaan bumi kalau dilemparin ke atas jatuh ke bawah gitu. Kalau misalkan makin tinggi berarti kan potensialnya makin tinggi ya. Gedung yang 100 meter sama gedung yang tingginya 1 meter itu potensial yang di 100 meter lebih tinggi gitu kan. Makanya energinya lebih besar. Makanya kalau dijatuhin, coba kalian punya apa namanya meja gitu ya, terus dijatuhin batu tinggi 1 meter sama batu 100 meter pasti lebih hancur yang 100 meter gitu. Nah, lanjut lagi ke sini. Kalau nggak ada Q gimana? Ya harus dicari gitu. Nah, ingat bahwa gini ya, kalau di air, misalkan gini ya, saya punya air dalam gelas. Gitu. Ini adalah air. Nah, kan kita tahu ya, ada namanya massa jenis. Ya, massa jenis itu apa sih? Ya, berapa banyak massa dibagi dengan tempatnya. Tempatnya ya volume. Kan gitu. Itu namanya massa jenis. Jadi, air itu terdistribusi seberapa banyak sih ke dalam tempatnya gitu, volumenya berapa. Ini kita sebut sebagai massa per volume. Ya, jadi saya bisa tulis rho sama dengan M per V. Nah, ini bisa juga ditulis begini ya. M sama dengan rho kali V. Gitu. Oke, ini saya bawa kalian ke massa jenis dulu. Nah, sekarang Pak, air itu terdistribusi uniform. Maksudnya apa? Kalau ngambil sebagian air di sini sama sebagian air di sini, sama-sama air yang jenisnya sama. Gitu. Oke. Nah, misalkan saya ambil di sini. Saya ambil sebagian volume. Nah, gitu ya. Berarti kan rumus ini menjadi gimana? dV ya. Karena saya ngambil sebagian volume. Nah, tadi air ini gimana? Kerapatannya sama nggak di semua titik? Sama. Oh, berarti kalau gitu rho-nya konstan. Gitu. Rho kali dV dapatnya apa? Sebagian massa dm. Oke. Nah, kalau saya mau dapetin massa total gimana? Ya, tinggal integrasikan si massa kecil-kecil ini gitu kan. Jadi kita dapatkan sama dengan integral rho kali dV. Nah, ini kalau distribusi massa air. Nah, sekarang Pak, kita lagi bicarakan muatan. Ya. Yang namanya kerapatan muatan itu sama dengan berapa sih banyak muatannya ya dibagi dengan tempatnya. Tempatnya apa? Misalkan volume. Gitu. Jadi di sini rho sama dengan Q per V. Ya. Atau bisa ditulis Q sama dengan rho kali V. Gitu. Tadi juga sama, kalau saya ngambil sebagian muatan di sini boleh nggak? Boleh dong. Si rho kalikan dengan dV sama dengan dQ. Terus kalau mau tahu muatan total berapa? Ya tinggal integrasikan si dQ, ya kan? Itu adalah siapa? Muatan total. Berapa muatan totalnya? Integral rho kali dV. Gitu. Jadi nanti kalau ada soal yang Q-nya itu nggak diketahui Q totalnya, tapi diketahui rho sama ininya, dV-nya ya kita bisa hitung dulu. Gitu, Mutiara.
Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Kristina. Ini berapa, Kristina? NIM 12S1. 12S2 Ujungnya aja. 140, Pak. 40. Iya, Pak. Ya, silakan. Tadi, Pak, di bagian integral dq menjadi Ya. minus Q itu, Pak, jaringan saya terputus, Pak. Jadi tolong dijelaskan kembali, Pak. Ya, ini kan tahu ya siapa Kristina. Deki itu kan sebagian muatan ya. Iya, Pak. Oke, kita jumlahkan. Ini kan ada sebagian muatan, ada sebagian muatan. Nah, sebagian ini jumlahin semuanya. Jadi kan dapatnya apa? Yang kecil-kecil dijumlahin semua dapatnya apa? Muatan kecil-kecil dijumlahin. Dapatnya muatan? Yang lebih besar, Pak. Iya, muatan total. Total muatan. Nah, di soal apa total muatannya? Minus 25,6 pikocoulomb, gitu kan? Berarti ya ini aja. Jadi ini minus Q gitu. Kenapa ada minusnya? Karena muatannya negatif. Itu aja. Tadi tanda ini negatif. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah mengerti, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Makin ramai bagus. Kalau udah paham, boleh lanjut ke soal selanjutnya. Boleh kasih respon di kolom chat gimana? Sudah paham? Terus lanjut. Ini saya punya 4 soal ya. Makin lama soalnya makin susah nih. Jadi basicnya harus paham dulu. Gimana lanjut? Tolong ditulis dong di kolom chat. Gimana lanjut? Oke, ini sudah ada masuk. Lanjut. Baiklah, saya lanjut ya. Soal yang nomor 3. Nah, ini soalnya udah agak lucu lagi nih, ya, gambarnya. Jadi coba tolong dilihat pada gambar di samping, ya, pada gambar di samping ini, berapakah potensial listrik di titik asal? Jadi ini yang dimaksud dengan titik asal, pusat di sini tengah-tengah ini, ya. Akibat muatan Q1, Q2 sama Q3. Nah, lihat di sini. Q1 tuh bentuknya kayak tadi ya, ada lengkungan lingkaran gitu. Ya. Kemudian Q2 itu bentuknya muatan titik, Q3 bentuknya muatan titik. Kemudian masing-masing muatan punya jarak, ini namanya R ya, ini juga namanya R. Kemudian ini adalah 2R. Nah, di sini ada sudutnya ya, terhadap sumbu X. Sudutnya adalah theta. Oke, ya. Terus diketahui nilai dari masing-masing muatan. Ini adalah Q1 ya, positif. Oh, ini muatan positif. Q2 4 Q1. Oh, Q2 sama dengan 4 Q1. Berarti 4 kali ini ya. 7,21 ini. Kemudian Q3 itu minus 2 Q1. Oke. Kemudian pusat kurvatur itu maksudnya yang melengkung ini ya, kurvatur itu. Q1 berbentuk bagian lingkaran dengan radius R. Oke, R-nya adalah 2 meter. Kemudian diketahui juga sudutnya theta sama dengan 20 derajat. Nah, ditanya berapa tadi? Potensial di tengah-tengah ini berapa? Nah, konsepnya dulu. Konsepnya sama ya. Sini karena ada 3 muatan, maka potensial totalnya itu adalah potensial akibat muatan 1 tambah potensial akibat muatan 2 tambah potensial akibat muatan 3. Oke ya? Sampai sini jelas. Kemudian kita lihat lagi. Ini muatannya agak aneh bentuknya kayak tadi, melengkung seperti tadi. Nah, kira-kira gimana ya melengkung seperti ini? Apakah kita harus pakai integral kayak tadi? Ya, jawabannya bisa gitu. Cuman ini saya menjelaskan dengan cara lain ya. Tolong dilihat ini.
Karena muatan pada kurvatur lingkaran adalah equidistance. Artinya apa? Artinya masing-masing muatan yang ada di sini itu jaraknya semua sama terhadap titik P, yaitu R. Nah, ya, saya ulangi, karena muatan pada kurvatur lingkaran adalah equidistance dari titik pusat yang akan dihitung potensialnya, hal ini menyebabkan kontribusinya identik dengan muatan titik dengan jarak yang sama. Jadi maksudnya gini, ini kan sama aja dengan muatan 1 berapa, muatan 2 berapa, muatan 3 berapa, satu-satu gini. Karena jaraknya sama, jadi nggak ada masalah. Nah, kemudian kita asumsikan potensialnya sama dengan 0 di R sama dengan tak hingga, menuju tak hingga, jadi di jauh sekali. Ya udah, tinggal jumlahin aja. Potensialnya adalah, ini potensial akibat Q1, ya, muatan 1, ini adalah akibat muatan 2, ya, ini adalah akibat muatan 3. Q per R. Berarti 1/4 V epsilon 0 Q1 per R. Muatan 1 terhadap, ini jaraknya berapa? Jaraknya ya R aja, gitu kan, ini R. Muatan 2, jaraknya 2R, makanya di sini ada 2R. Ya, nilainya adalah 4Q1. Ini ya, 4Q1. Kemudian V3, K, ya, ini K, kalikan dengan minus 2Q1 per R juga. Udah deh, selesai. Jadi tinggal dijumlahin, dapatnya ini. Ya, ini 4 bagi 2 kan 2. Ya, berarti ini ada plus 2, ini minus 2, jadi ini habis, ini habis. Sisanya ini. Q1 per R. 4V epsilon 0. Oke, kemudian kalian masukkan angkanya. Ini adalah nilai 1/4 V epsilon 0 segini ya, 8,89 kali 10 pangkat 9. Ini adalah nilai Q1-nya, ini adalah nilai R-nya. Udah selesai, dapatnya 3,24 kali 10 pangkat minus 2 volt. Gitu. Udah, sesederhana itu aja. Nggak susah. Oke ya, nanti boleh diulang lagi ya sama kalian di catatannya. Nanti video ini juga akan saya kasih linknya di CIS, biar bisa diulangi lagi ya. Yang penting sesi sekarang kalian bisa nangkap dulu konsepnya. Ya. Kemudian soal terakhir nomor 4. Nah, ini soalnya sudah mulai agak-agak sulit nih, tapi tenang aja, ini nggak sulit. Ya, kita sama-sama perhatikan ya. Pada gambar di samping, sebuah piringan plastik. Oke, ini piringan plastik. Jadi kalian bayangkan ada apa, bentuknya tipis gitu ya, kayak CD begitu ya, VCD gitu, tapi dia tipis sekali, tengahnya penuh gitu. Dengan radius R sama dengan 64 cm. Oke, dari sini ke sini namanya R. Ya, 64 cm jari-jarinya. Nah, kemudian piringan tersebut bermuatan listrik terdistribusi secara uniform. Oke, lagi-lagi muncul kata uniform, artinya seragam. Jadi muatannya kalau ditaruh ini dia akan rata semua di permukaan ini, ya rata semua. Nggak ada yang ngumpul di sini lebih banyak tuh, nggak ada, pokoknya rata semua. Nah, kemudian secara uniform pada permukaan, jadi dia hanya di permukaan ya. Kemudian ini, nah ini ada satu yang penting di sini. Sebentar. Nah, ini ada, lihat nih. Ini bacanya sigma ya. Bacanya sigma. Sigma kecil ya, huruf kecil Yunani. Sigma itu begini bentuknya. Ya. Kalau huruf besarnya begini, sigma. Nah, ini huruf kecilnya. Coba lihat dari satuannya, femto kolom per meter persegi. Nah, ini kolom itu kan satuan muatan. Meter persegi itu satuan luas, berarti muatan dibagi luas. Nah, berarti kalau gitu, ini adalah, si sigma ini adalah apa? Kerapatan muatan per satuan luas. Gitu ya. Jadi kalian bisa bayangin, ada muatan sebesar, pokoknya nilainya ada, gitu kan, dibagi dengan luasnya itu dapatnya segini, 7,73. Ya, sampai sini paham ya? Sama kayak kerapatan air ya. Cuma kalau air itu kan dia menempati ruang volume gitu kan, kayak di gelas gitu, ada dia 3 dimensi.
Nah, sementara kalau di kasus kita ini itu adalah sebuah piringan plastik tipis. Jadi dia nggak punya tebal gitu. Kalau misalkan punya tebal kan kayak gini ya gambarnya. Bentar. Ada tebelnya gini nih. Nah, ini ada tebelnya gitu. Ada tebelnya. Nah, tapi ini nggak ada tebel, cuma tipis aja. Gitu ya. Seberapa tipis? Pokoknya paling tipis sedunia lah. Tipis banget. Ya. Sampai sini sudah cukup jelas? Oke. Sampai sini sudah cukup jelas ya. Nanti boleh tanya. Saya lanjutkan dulu. Sedangkan ini 3 kuadran bagian piringan tersebut dihilangkan. Oke, berarti ini kayak ada apa namanya? Awalnya dia penuh, habis itu ini dipotong. Dipotong, yang ini dibuang. Ini udah nggak ada. Sisanya itu yang warna hijau aja. Kuadran itu kan ini artinya ya, seperempat gitu ya. Jadi ya, piringan ini luasnya adalah seperempat lingkaran. Oke. Sisa kuadran ditunjukkan pada warna hijau. Oke. Jika potensial sama dengan 0 di jauh tak hingga, ya ini asumsi kita, ya. Tentukan berapakah potensial akibat sisa kuadran untuk di titik P. Titik P yang mana? Ini titik P-nya di sini. Ya. Nah, diketahui D itu 25,9 cm. Jadi jarak tingginya itu adalah D. Oke? Sampai sini ada pertanyaan mengenai soalnya? Udah cukup paham? Oke, kalau udah cukup paham, saya lanjutkan. Nah, ini cara menganalisanya ya. Coba tolong diperhatikan ya. Jadi kita analisanya begini. Piringan tersebut memiliki muatan yang terdistribusi uniform, atau artinya terdistribusi merata, ya. Yang memiliki arti satu piringan penuh memiliki kontribusi penuh potensial di titik P. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau misalkan ini lingkarannya penuh ya, nggak yang bagian ini nggak dihilangkan, maka dia akan penuh berkontribusi terhadap titik P di sini. Gitu ya. Nah, sekarang kasusnya adalah tinggal seperempatnya. Ya, tinggal seperempat. Nah, jadi jika sekarang hanya 1 kuadran atau seperempat, maka nilainya adalah seperempat dari total potensial. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalau penuh itu adalah potensial P gitu ya, maka kalau sebagian aja cuma seperempat ya berarti potensialnya dibagi 4 aja, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita langkah selanjutnya adalah mencari potensial akibat kalau apa namanya disknya atau piringan itu adalah piringan penuh. Nah, di sini ada ini ya. Saya ambil dulu gambar ini. Saya pindahkan ke bawah ya, biar visualnya lebih dapat. Oke, nah ini dia gambarnya. Nah, agar lebih mudah, nah, jadi sebentar saya ulangi dulu. Kita ceritanya ini kita mau cari piringan penuh aja dulu deh. Nanti kalau udah dapat kita bagi 4. Nah, itu adalah potensialnya dibagi 4 juga, gitu ya. Nah, ini sekarang lihat nih, agar lebih mudah, cari dulu ekspresi potensial di titik P akibat muatan cincin dengan radius R dan lebar DR. Jadi maksudnya gini, saudara-saudara. Jadi seolah-olah gini, ini kan lapisan tipis ya, lapisan tipis penuh gitu. Nah, caranya gimana mendekatinya? Kita buat aja deh cincin. Jadi ini kita anggap cincin begini. Cincin tipis gitu ya. Saya gambarin 2 deh cincin, tebelnya ada tebelnya dikit lah. Nah, gitu cincin ya. Nah, radius cincinnya adalah R. Gitu ya. Nah, kemudian lebar cincinnya ini adalah DR. Nah, lebarnya itu adalah DR. Oke?
Nah, kalau seperti itu, ya jadi maksudnya gini, kenapa sih harus dibuat cincin dulu? Jadi untuk bisa membuat satu piringan penuh gini ya, jadi caranya dekatinnya gini, cincin yang pertama gitu kan, nanti kita tambahin lagi cincin yang kedua, tambah lagi cincin yang ketiga, tambah lagi sampai penuh. Gitu, ini menggunakan konsep integral tuh seperti itu. Jadi kita mendekati bagian terkecil dari benda tersebut. Ya, jadi elemen penyusun benda itu apa sih? Tadi kalau misalkan lempengan ini berarti elemen terkecilnya apa? Elemen terkecilnya adalah cincin. Gitu, ya. Nah, luas cincinnya adalah 2VR kali DR. Kok bisa nih, Pak? Ini dapatnya dari mana 2VR kali DR? Coba lihat. 2VR itu apa ya? Rumus apa? Keliling lingkaran. Ya. Nah, kalau misalkan saya mau cari luas yang saya arsir ini, nah yang bagian inilah. Ya kan, luasnya berapa sih? Ya cari aja kelilingnya berapa, ya panjangnya kalikan dengan lebarnya, kan gitu. Ini lebarnya adalah DR. Kelilingnya adalah 2V. Berarti kalau gitu 2VR kali DR. Oke, sampai 2VR DR dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, jadi kan kita udah dapat ya 2VRDR itu adalah luas dari si cincin tersebut ya. Luas dari cincin. Nah, kalau gitu pertanyaannya selanjutnya, berapa sih muatan yang ada di cincin tersebut? Nah, kalau muatan total namanya Ki, berarti sebagian muatan yang ada di cincin namanya Deki gitu kan. Nah, berapa sih si Dekinya? Ya, gampang aja. Berarti Dekinya itu adalah berapa luasnya, ya kan? Luasnya adalah 2V R DR dikalikan dengan berapa kerapatan muatannya? Sigma. Gitu. Ya, ini ada tadi luas, ini adalah kerapatan muatannya, rho-nya. Makanya ini menjadi begini. Dq sama dengan 2V sigma R kali dengan DR. Oke? Semoga bisa mengikuti. Nah, kemudian jarak ya, jarak antara cincin ini ke titik P berapa? Ini kan gini kan kalau kita buat ini R. Ya. Berapa sih jarak R? Berapa sih jaraknya? Jarak muatan tersebut? Ya. Sebentar. R kuadrat tambah D kuadrat. D itu kan yang ini. Ya, D itu yang ini. Kemudian R-nya itu di sini nih. Sorry, ini R tadi ya. R. Jadi R kuadrat tambah D kuadrat itu apa? Ya ini, bagian miringnya. Nah, itu sebentar saya gambar di sebelah sana ya. Jadi ini adalah R ya, cincinnya tadi. Ini cincin kita tadi. Ini jaraknya R. Maka jarak dari cincin ke titik P berapa? Akar Pitagoras saja ya, R kuadrat tambah D kuadrat. Maka dapat yang ini. Oke, nah kemudian potensialnya berapa? Ya, kan tadi sama aja, dV sama dengan apa tadi? K kalikan dengan dq per R gitu ya. Nah, si K-nya mana? K-nya itu saya pakai warna hijau. K-nya itu yang ini kan? Nah, ini adalah K. Oke. Kemudian dq yang mana? Dq yang ini. Ini dq. Oke, kemudian R-nya mana? R-nya ini. R. Oke ya, coba dipahami dulu ya.
Oke, gimana? Ada pertanyaan? Oke ya. Jadi ini kita sederhanakan menjadi begini ya, sigma R dr dibagi dengan, ini duanya bisa coret ya, 2 sama 4 jadi sisa 2 epsilon 0 akar R kuadrat D kuadrat. Nah ini adalah apa? dV. Jadi kembali lagi ke konsep yang awal, yaitu kita sedang mencari berapa sih kontribusi potensial di sini dV ya akibat elemen muatan cincin gitu. Nah, terus nanti cincinnya kita jumlah-jumlahkan ya, kita jumlahkan ke dalam makin kecil, akibatnya dapatkah piringan tipis ini gitu. Jadi kalau gitu total potensialnya berapa? Ya jumlahin aja. Ya, jadi di sini total potensial V sama dengan kita jumlahkan semua potensial akibat masing-masing cincin. Jadi integral dV. Itu. dV-nya mana? Ya ini dV-nya. Ya, ini. Jadi angka ini kita masukkan ke sini. Nah, ini ya. Jadi tinggal pindahin aja ke sini. Nah, kemudian integrasi. Nah, lihat yang diintegralkan siapa? Diintegralkan adalah si dr. Gitu. Nah, terus nanti diintegrasi dr-nya dapatnya ini. Sigma per 2pi epsilon 0 akar R kuadrat plus D kuadrat. Batasnya dari 0 sampai R. Nah, terus kemudian batasnya kita masukkan. Ganti ya. Ini kita masukkan si R kuadratnya. Kita masukkan ya. Berarti menjadi gini. Akar R kuadrat tambah D kuadrat minus D. Nah, udah. Ini adalah potensial untuk seluruh piringan. Gitu kan. Nah, karena kita punya adalah satu kuadran. Ya, seperempatnya berarti potensial satu kuadran adalah potensial total dibagi dengan 4. Ya udah, tinggal bagi sama 4. Dapatnya ini. Masukin angka sigma epsilon 0-nya R kuadrat plus D kuadrat minus D-nya dapatnya ini. Nah, gitu. Oke. Apakah ada yang mulai merasa pusing-pusing? Ya, latihan inilah, latihan mikir gitu kan. Ini menarik loh. Ini yang buat, tahu nggak siapa yang buat integral, diferensial? Ini kan belajar juga ya matematika dasar ya. Tahu nggak siapa yang buat ini? Ada yang tahu? Nah, ini adalah salah satu kontributor, apa namanya, kontributor matematika, namanya Isaac Newton, yang menemukan gaya gravitasi bumi. Jadi, apa namanya, begini ya, mungkin beberapa dari kalian di sini, aduh, kok agak sulit sih integral, diferensial gitu kan, hitung-hitung seperti ini. Sebenarnya begini ya, konsep sederhananya gini. Saya misalkan mau kenal sama Sri. Ya. Gimana cara saya kenal sama Sri? Ya saya harus ngomong dong sama Sri, gitu kan, ngomong bicara gitu. Nah, berarti saya butuh bahasa untuk komunikasi antara saya dengan Sri. Nah, dengan bahasa tersebut menjadi media, saya jadi paham, oh Sri orangnya begini, baik, terus bisa ngasih pinjaman utang nih, kalau teman-teman mau utang sama Sri aja boleh. Nah, dari situ saya tahu karakternya, saya tahu sifatnya. Nah, ini sama juga dengan Isaac Newton. Jadi Isaac Newton itu dia ingin tahu gimana sih cara alam ini bekerja. Gitu. Gimana sih prosesnya gitu. Kok benda bisa dijatuhin berapa detik kemudian bisa di sini, tempatnya selalu begitu aja gitu. Kok bisa ya?
energi kok bisa ya? Gitu. Terus kok misalkan bumi kok bisa ya mengitari matahari? Kenapa ya? Ada apa? Gitu. Nah, berarti kan si Isaac Newton ini sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan alam. Nah, caranya gimana? Harus ada bahasanya dong. Gitu. Nah, bahasanya apa? Bahasanya matematika. Jadi matematika itu adalah sebuah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan alam. Gitu. Alam itu dari mana? Oh, dari yang paling kecil sampai paling besar. Gitu. Makanya kalian belajar matematika untuk apa? Untuk bisa ngerti gimana cara kerja alam. Komputer termasuk alam nggak? Yes. Bagian dari alam. Komponen-komponen komputer ini semua bahannya dari alam semua. Gitu. Jadi nanti kalian sistem informasi selanjutnya masih belajar matematika nggak? Masih. Kalian akan belajar matematika diskrit lagi, lanjut lagi ya. Nanti kalian membangun sistem-sistem segala macam algoritma itu masih pakai bahasa matematika juga. Untuk apa? Untuk bisa komunikasi dengan si komputer tersebut. Gitu. Jadi begitu kira-kira cerita singkat mengenai kenapa matematika ini memegang peranan penting di semua bidang. Termasuk di sini ya, kita belajar bahwa potensial itu ternyata seperti ini loh. Ternyata untuk mengetahui potensialnya berapa, kita menggunakan bantuan bahasa matematika. Ya, begitu dari saya. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya. Pak, Ada 2 orang. Siapa yang duluan? Boleh. Sri dulu tadi kayaknya ya. Silakan Sri. baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini Pak, saya mau bertanya. Di deki cincin luar itu kan Pak, hasilnya 2 VR DR. Jadi Pak, kayak mana cara menghitung cincin yang lebih kecil dari cincin yang ada di luar Pak? 2 Apakah VRDR ya? dikurang, Pak? Ini 2 VRDR. Iya. 2 VRDR yang ini? Iya Pak. Ini 2 VRDR tuh luas ya. Luas ya. Keliling dikalikan dengan tebalnya adalah DR gitu. Tebalnya DR. Oh bentar, saya ganti warna. Ini tebal cincinnya DR. DR dikalikan dengan keliling. Jadi dapatnya luas cincin. Nah, ini adalah luas cincin tadi. 2 VRDR. Pertanyaan Sri, gimana cara menghitung yang lebih kecil? Cincin yang lebih kecil, Pak. Cincin yang ada di dalam. Ya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, di matematika dasar udah belajar belum? Turunan-turunan gitu. Sekarang. Udah nyampe belum? Belum, Pak. Masih di limit. Oh, limit. Oke. Ya. Jadi, kalau di matematika tuh ini kita lebih dulu dari matematika ya. Ininya penggunaannya. Nah, kalian tuh belajar dari limit. Inti limit itu apa sih? Jadi kita ingin mendekati sesuatu sekecil-kecilnya gitu. Makanya didekati. Nah, bahasa kerennya tuh limit. Jadi kalau kalian nanti di Madas tuh ketemu limit X mendekati 0. Jadi kalian bayangkan kalian punya penggaris ya. Panjang penggaris tuh variabelnya saya namakan X. Gitu ya. Bisa 10 meter, bisa 20 meter, pokoknya panjangnya namanya X. Nah, kemudian berapa sih bagian penggaris yang paling kecil? Nah, 1 mili bisa dikecilin lagi, Pak. Setengah mili kecilin lagi masih bisa, 0,000 gitu masih bisa. Oke. Nah, itu yang kita sebut sebagai kita mendekati sampai dekat ke 0. Makanya kita bilang namanya limit X mendekati 0. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nanti di matematika dasar, nanti kalian akan nemuin, oh ternyata yang namanya limit itu, tadi yang kita dekati sekecil-kecilnya itu, nanti bahasa selanjutnya itu disebut sebagai diferensial. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya Sri tadi, Pak, kalau yang lebih kecil lagi mana? Udah nggak ada. Yang paling kecil yang namanya ya DR gitu. Elemen terkecil ya DR, deki ya DR gitu. Udah ada diferensial di depan itu artinya dia sudah elemen terkecil dari bagian tersebut. Gitu. Sudah mendekati 0, limit mendekati 0. Kalau di ini
DR ini kalau dibuat dalam limit ya, artinya limit R mendekati 0 gitu. Begitu ya. Oke, ada Terima lagi yang kasih, Pak. bertanya? Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Nesi, ya ini Nesi baru muncul nih. Silakan Nesi. NIM berapa Nes? NIM 48, Pak. Silakan. Ini Pak, aku nanya seputar kasus soal contoh soal ini Pak. Ya. Ini kan tadi kita Pak bahasnya yang distribusi secara uniform semua Pak. Ini ada nggak Pak contoh kasus lain? Maksudnya bisa nggak Pak contoh kasusnya itu? Ya, oke. Kebetulan di sini saya nggak. Iya, silakan Nesi. Lanjut dulu. Distribusi tidak secara uniform Pak. Ya, oke. Ya, saya sudah tangkap maksud pertanyaannya. Suara saya jelas ya? Halo, suara saya jelas? Ada nggak Pak kayak bentuk contohnya yang tidak secara uniform Pak? Terus Pak, kalau misalkan contoh kasusnya kayak gitu, iya Pak, jelas Pak. Oke, saya ya. Sorry ini sebenarnya koneksi saya kurang bagus ya. Halo, halo. Halo, sorry saya terlempar dari Zoom. Suara saya kedengaran sekarang? Halo? Kedengaran Pak. Oke. Ya tadi pertanyaannya Nesi, bagaimana distribusi yang tidak uniform? Ya, di sini memang saya nggak punya contoh yang ini ya, apa yang tidak uniform. Nanti saya buatin lah, karena hitungannya nanti sekalian saya buatkan ya biar lebih detail. Tapi beginilah intinya. Oke, ini adalah potensial ya. Oke, ini kelihatan ya, yang saya kotakin ini? Kelihatan, Pak. Oke, nah sekarang coba semua lihat dari persamaan ini ya. Bagian mana yang menunjukkan ada kerapatan muatan? Si R, DR, R kuadrat yang mana? Coba. Si ini ya. Si sigma ini ya. Ini adalah kerapatan muatan. Nah, sekarang gimana kalau dia tidak uniform? Jadi ini saya bagi dua aja. Gini ya. Kalau dia tuh uniform, ya. Kalau dia uniform maka si ininya tuh sigma itu bernilai konstan. Konstan ya artinya tetap gitu atau uniform. Nah, kalau seperti itu, maka dia bisa keluar dari integrasi. Ya, maka nanti cara pengerjaannya V sama dengan sigma per 2 epsilon 0 itu konstanta juga, integral 0 sampai R dr dibagi dengan R kuadrat plus D kuadrat. Oke, ternyata begini ekspresinya. Itu ya. Nah, sekarang gimana kalau non uniform? Misal diketahui ya, ininya si kerapatan itu adalah 2R gitu. Ya. Maka kalau gitu si sigma ini itu nggak boleh keluar dari integralnya ini. Jadi dia yang kita bisa keluarkan cuma si 2 epsilon 0. Jadi gini ekspresinya, 1 per 2 epsilon 0 integral dari 0 sampai R gitu ya. Sigmanya masih ada di sini, dikalikan dengan R kalikan dengan dr per akar R kuadrat tambah D kuadrat. Gitu. Nah, terus karena di sini diketahui nilai dari sigma itu ya, sigma ini adalah 2R di sini. Ini ya, sigma adalah 2R. Maka kita tinggal ganti aja. Jadi ini sama dengan 1 per 2 epsilon 0 integral. Jadi ini kali 2R ya. 2R kali dengan R dr dibagi dengan akar R kuadrat plus D kuadrat.
Begitu, Nesi? Itu perbedaan kalau yang non-uniform sama uniform. Jadi si apa namanya? Si kerapatannya itu kita yang satunya tidak boleh dikeluarkan, satunya nggak boleh dikeluarin. Jadi eksekusinya bedanya di sini. Begitu? Baik, Gimana? Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Nanti saya lengkapin ininya ya, apa contohnya. Tolong nanti di grup WA tolong diingatkan ya. Saya suka lupa soalnya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya. Jadi, tolong nanti habis ini, ya, habis pertemuan ini, kembali lagi di review mengenai contoh-contoh ini ya, biar lebih paham lagi. Nanti saya akan bagikan rekaman video plus catatan-catatan ini. Ya. Terus saya umumkan juga, minggu depan, week 4, kita akan ada quiz 1. Ya, topiknya dari halo, halo. Aduh, ini internet saya mulai tidak stabil ya. Halo, suara saya kedengaran? Ya, jadi saya umumkan minggu depan kita akan ada quiz 1 ya. Topiknya dari hukum kolom sampai ke topik yang kita bahas hari ini. Ya, jadi silakan dipersiapkan, sama nanti saya akan bagikan rekaman video untuk hari ini plus tadi catatan latihan tadi ya. Saya rasa sekian dulu semuanya. Terima kasih sudah mengikuti online class. Tetap semangat ya di rumah masing-masing. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Makasih, Selamat Pak. siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.